Juga pendengar dimanapun Anda berada di kebersamaan Pak malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah tersambung bersama guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar Barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang mengumpulkan kita saat ini, yang menciptakan kita dan memberi hidayah, yang mencukupi keperluan kita. Segala puji bagi Allah yang membalas dengan sempurna setiap perbuatan, tidak akan mengecewakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ya Allah yang maha baik, berkahilah pertemuan ini, jadikan pertemuan ini menjadi cahaya bagi hati yang gelap, melapangkan hati yang sempit, menjadi jalan kesembuhan hati yang berpenyakit, menjadi jalan hidayah, menjadi jalan nikmatnya iman yang bisa merubah hidup kami ya Allah. Hanya Engkau yang merubah segala-galanya ya Arhamar Rahimin. La haula wa la quwata illa billah. Lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin, apakah Allah yang maha baik sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah Allah yang maha mendengarkan apapun yang terucap? Yakin? Allah tahu isi hati kita? Tahu. Allah tahu persoalan kita? Apa persoalan yang paling besar dalam hidup ini? Tahukah persoalan terbesar dalam hidup ini? Hati yang belum yakin ke Allah. Karena kalau hati sudah yakin kepada Allah, pasti akhlak berubah. Kita akan patuh kepada Allah, kita akan pasrah kepada bimbingan Allah. Tapi kalau hati belum yakin, kita akan lebih menuhankan yang lain selain Allah. Hadirin, kali ini kita akan membahas sumber penyakit yang mudah-mudahan bulan Ramadan nanti kita punya target. Ingat, di dalam memanah yang penting itu target. Karena tanpa target memanah pasti jadi masalah. Sesudah target kita harus fokus kepada target. Sekarang ada target memanah tapi tidak fokus, tidak akan kena juga, tidak akan membawa hasil. Sudah fokus kepada target tapi tidak pernah bermujahadah, tidak sungguh-sungguh menarik busur, tidak sungguh-sungguh melatih diri, tidak akan kena. Jadi ada target, ada fokus ke target, ada mujahadah untuk kena targetnya. Sepakat? Mau tahu salah satu target terpenting selama Ramadan? Ini adalah penyebab orang ujub. Tahu ujub? Orang ujub itu salah satu di antara penyakit yang membinasakan. Selain nafsu yang dituruti adalah ujub, yaitu takjub kepada diri. Kenapa orang susah berubah? Orang susah berubah karena ujub. Sudah merasa heran melihat dirinya lebih bagus, orang yang berjasa, orang yang sudah baik, orang yang sudah mulia, orang yang sudah bersih. Kalau orang sudah ujub, dia tidak bisa berubah. Kenapa ada orang sombong? Ini juga penyebabnya sama. Dengan penyebab ini, orang jadi ujub,
Dengan penyebab ini orang jadi sombong, dan akibat sombong la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada takabur walau sebesar zarrah. Itu bukan perkara sederhana. Takabur di hati, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran, menganggap remeh orang lain. Jadi bisa mendengar nasihat tapi hati tidak nerima. Itu karena ujub dan karena sombong, takabur. Lalu melihat orang lain lebih rendah dari dirinya, tidak level, ini kurang ilmu, itu kurang amal. Semakin banyak wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, takabur. Ini ada penyebabnya. Ujub, kemudian takabur, dengki. Fa innal hasada yakulul hasanah, sesungguhnya kedengkian itu membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Kenapa orang dengki? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa ada tidak rela orang lain mendapat nikmat? Ini juga sumbernya sama. Kalau orang sudah dengki, semua kebaikan dia habis, terbakar. Salat, tahajud, saum, tilawah Quran, umroh, haji, itikaf, habis dibayarkan kepada orang yang dia dengki. Karena kalau kedengkian, hasidin idha hasad, kalau dia menjalankan kedengkian, maka orang yang jadi korban kedengkiannya itu harus ditebus dengan pahala dia yang diberikan, kan itu zolim. Kemudian kalau habis pahalanya, dosa orang yang didengki oleh Allah sebagai bayaran dari kezolimannya dipikul oleh dia. Jadi jangan main-main hadirin. Sudah celaka, habis pahala, tidak masuk surga. Apa penyebabnya? Saudara tahu penyebab orang jadi ujub, penyebab orang jadi takabur, penyebab orang jadi pendengki dan penyakit lainnya? Sumber utamanya adalah cinta pujian manusia. Dengan bahasa agamanya riya. Inna syirka la dzulmun azim. Yang namanya syirik itu baik syirik asghar maupun syirik yang besar sama, yaitu menyekutukan Allah, punya Tuhan yang lain selain Allah. Ada yang menyekutukan Allah dengan pohon, dengan berhala, tapi juga ada yang menyekutukan Allah dengan manusia, yaitu orang yang senang dipuji. Hati-hati nih, karena ini kita semua senang dipuji, benar? Dipuji itu enak menurut nafsu. Jadi kenapa orang dipuji jadi bahaya? Sebab ada yang terjemah? Paham tak? Ya mungkin. Ini ada tamu ulama dari Pakistan. Sebetulnya saya mau menerjemahkan. Sampai di mana barusan? Ingin dipuji. Kenapa ingin dipuji berbuah beberapa penyakit? Begini, ketika orang memuji kita, oh akang soleh. Makin banyak yang memuji, kita jadi percaya bahwa kita sudah soleh. Kita jadi lupa kepada siapa diri kita yang sesungguhnya. Coba saja ada yang menyebut akang ini mancung, mancung. Setiap orang mancung, padahal dia kurang yakin. Tapi karena hampir semua orang ngomong mancung, jadi perasaannya mancung. Maaf sekali, saya mohon maaf. Buang angin bau, kentut bau. Kita tahu ini bau, tapi tiap orang mengatakan ini harum melati.
Ini melatih. Dia jadi benar melatih nih. Coba itu. Semakin banyak orang yang memuji, semakin tertipu diri kita. Susah sekali untuk melepaskan. Dan nafsu tuh suka. Nafsu tuh suka kita dipuji. Nah, kalau sudah kita dipuji, satu bahayanya kita jadi tidak bisa jujur melihat diri. Kita jadi seakan-akan seperti yang dikatakan orang. Makanya berat sekali kalau yang mujinya satu, yang menghinanya banyak. Wah, ini harus melatih. Kata yang enggak, bau tengi. Kita tetap jujur, iya tengi ini asli. Tapi kalau melatih, semua orang melatih, kita jadi tidak jujur melihat dengan hidung kita sendiri. Benar? Saudara bisa memahami ini? Bahayanya dipuji banyak orang. Kalau yang mujinya cuma 1, 2, 3, yang lain cuek, kita masih bisa percaya ke diri. Enggak, bau tengi ya, bau hapek ya, enggak. Melatih enggak, kita masih bisa jujur. Tapi ketika setiap orang memuji, ketemu ini muji, sana muji, yang pertama kecelakaan kita adalah kita tidak berhasil jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Aduh, akang soleh, akhlakul karimah, akang hatinya lembut, akang mah aduh suaranya itu menggetarkan jiwa, merasuk sukma. Tiap orang ngomong gitu, satu dia jadi merasa soleh. Sudah, kalau orang sudah merasa baik, itu sudah ngunci, pasti tidak akan bisa berubah jadi baik, karena sudah merasa. Jadi mengapa orang tidak bisa berubah? Kalau orang sudah senang dipuji, ngunci dia, sudah ujub itu. Jelas hadirin? Coba kalau tiap orang ini baik, merasa baik, dan dia akan terus nagih kebutuhan hatinya. Kan orang yang senang dipuji itu seperti orang mabok, Pak. Jadi karena enak, nyandu, tahu nyandu, kecanduan, edik, dia akan terus cari jalan supaya orang memuji dia karena enak. Sama seperti melihat video porno, itu otak tuh dibanjiri oleh apa yang membuat enak, mau buka lagi. Merokok sama, merokok lagi, minum minuman keras sama, minum, zina juga sama, terus zina, karena nafsu tuh begitu. Makanya kalau sudah senang dipuji, apa aja diakalin supaya dipuji orang. Misal sedang ngaji, dibuat supaya terindah. Dia sendiri tidak ngerti dengan bacaannya, tapi dia akan berlatih ngaji supaya orang terpesona dengan kemerduannya. Enggak kepikir mau mengamalkan Quran, tidak kepikir akan mendekat ke Allah dengan Quran, tidak. Yang kepikir adalah kekaguman orang. Nanti setiap kesempatan pasti keluar tuh ngajinya, karena di sanalah kenikmatannya, orang mengagumi suaranya. Benar-benar ini mempermainkan Quran. Dia membaca Quran bukan untuk dakwah, membaca Quran bukan untuk mendekat ke Allah, tapi memperdagangkan Quran dalam tanda kutip semata-mata supaya orang mengaguminya. Jelas betapa Allah benci kepada orang ini kan? Halo, jelas kehadirin. Saudara sudah dengar dalilnya tentang orang yang kedua masuk neraka sesudah yang merasa syahid adalah yang membaca Al-Quran tapi niatnya ria, ingin dipuji orang, tidak masuk surga. Dusta kamu, kan begitu. Engkau membaca Quran ingin dianggap qari'ah. Allah tahu isi hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu apa yang dibisikkan di hati.
Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati. Enggak bisa bohong. Nah, baca Quran, dakwah juga dalil nih, dalil di dalam kitab Bukhari Muslim. Dia sebutkan supaya dianggap sudah menghafal semua kitab, padahal baru beberapa hadis saja. Tapi disebut-sebut supaya orang kagum dirinya sebagai ahli hadis. Sekarang cerita tahajud dibuat, nikmat sekali tahajud itu. Acting lagi hadirin. Tahajud kawan-kawan, Allahu Akbar, nikmat dalam tahajud. Padahal dia tidak. Dia membutuhkan diakui oleh orang sebagai ahli tahajud. Allah tahu dia pembohong, penipu, dirinya sendiri ditipu, umat ditipu. Kita harus mencintai Allah. Bagus suaranya, tapi ingin dianggap, oh dialah kekasih Allah. Padahal nggak ada cinta ke Allah sama sekali di hatinya. Cintanya mah dikagumi orang. Pembohong, penipu, menggunakan nama Allah, ayat Allah, hadis Rasulullah SAW. Kira-kira orang seperti ini dicintai Allah tidak? Menurut saya mah mending, bukan mending ya. Maaf, saya lagi nyari pikiran. Kembali ke yang dulu. Akhwat, mana yang lebih berbahaya bagi seorang akhwat? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Apa? Mana yang berbahaya? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Lelaki nggak usah ngomong. Akhwat, bingung akhwat. Wanita ingin kelihatan cantik itu fitrahnya. Lelaki ingin kelihatan cantik itu LGBT. Benar. Normal. Wanita ingin kelihatan cantik, tinggal di mana cantiknya, untuk siapa cantiknya, bisa jadi amal soleh. Tapi ingin kelihatan solehah berarti munafik. Karena dia akan pura-pura menggunakan aksesoris ibadah hanya untuk keperluan makhluk. Ini syirik. Benar? Ngomong di kalem-kalem, ya, tapi tujuannya sayalah wanita sabar. Acting saja. Acting, tahu acting? Sayalah orang soleh. Kalau duduk juga, iya. Baiklah. Tapi tidak ada itu ingat ke Allah. Yang ada, saya wibawa nih. Wibawa, saya harus tenang, jaga nafas, suara dipendahkan. Iya, baik. Oh ya, subhanallah. Bohong. Menyebut Allahu Akbar, ya Allah, subhanallah. Dia subhanallah, menyebut nama Allah, enggak sama sekali ingat ke Allah. Hanya untuk dilihat, oh ini ahli zikir. Penipu seperti itu. Allah Maha Tahu. Hati-hati hadirin, zikir itu bisa dipakai ngebohongin orang. Subhanallah. Dia tetap ingat ke komat kamitnya, pasti orang lihat nih, subhanallah. Kita tidak boleh menilai orang yang komat kamit ria, itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita komat kamit ria, Allah tahu kedustaan kita. Bayangkan kita pura-pura menyebut nama Allah supaya dianggap ahli zikir. Itu kan pembohong sejati, betul? Mendingan, kalau kata-kata yang lain masih mending. Tapi kalau pura-pura zikir itu beda urusannya. Jadi orang yang senang dipuji
Bahaya kedua adalah hidupnya hanya membangun topeng, menjadi munafik. Ngerti? Munafik itu hanya membangun kemasan. Dia akan akali, dia ngaji, dia belajar bahasa Arab, dia akan tahajud, apa saja demi dinilai orang, demi dipuji. Karena sudah edik, tahu edik? Udah nagih di sininya. Bahkan kalau kena musibah juga, dia akan acting juga. Dia akan pura-pura sabar. Di depan orang tenang, tapi di belakang, halo. Tapi di depan dia akan memperlihatkan supaya kelihatan sebagai ahli sabar. Gimana rasanya, Mbak? Enggak apa-apa. Semua ini adalah takdir Allah. Yang semuanya pasti ada kebaikan. Dikemas dengan dalil supaya orang, oh ini wanita soleha, sabar sekali. Doakan saja ya, supaya Mbak ini sabar. Begitu. Tapi di belakang, oh beda lagi, segede gini, menikio-kio teuing hirup teh. Di depan orang pasti beda, dia akan acting. Di belakang beda lagi, ya. Munafik hidupnya, beda di depan dengan di belakang, beda ada orang dengan tidak ada orang. Apalagi bahayanya orang yang senang dipuji. Satu tadi apa? Ujub, tidak jujur. Yang kedua, jadi munafik, senang membangun kemasan, tidak pernah bertujuan ingin dekat ke Allah. Semuanya dikemas. Menyendiri juga dikemas supaya dianggap ahli menyendiri. Pokoknya semuanya jadi dagangan. Saum juga dikering-keringkan ini. Kenapa Kang sedang saum? Semua orang harus merahasiakan amalnya. Termasuk tawadunya juga tawadu palsu. Dia akan beres-beres sendal sambil lihat supaya dilihat orang. Oh ini beres-beres, nanti nyapu, pintu dibuka supaya kelihatan kita lagi nyapu. Dagang saja hadirin. Beres-beres jadi dagangan semua. Kalau bisa dipotret di status, maaf sedang nyapu. Begitulah, ingin semua aktivitas dia berbuah pujian. Tidak ada Allah di hatinya. Yang ada adalah Tuhan dia, yaitu pujian orang. Musyrik. Bahaya lainnya adalah kalau sudah edik begitu, apa yang terjadi? Kalau orang sudah sibuk dengan penilaian orang, dia tidak akan bisa mengerjakan apapun dengan benar. Dia tidak akan fokus dengan semua amanahnya. Kalau dia punya pekerjaan di kantor cuma ngegaya aja, kerjaannya tidak akan bagus. Percayalah hadirin, orang yang tukang acting tuh hanya ngebagus-bagus aksesoris, komputer dibagus-bagus, nulis nggak bisa. Semuanya dibuat handphone kemasan supaya profesional, tapi kerjaannya dijamin gak ada yang beres tuh. Karena tidak pernah bisa fokus kepada pekerjaannya, lah fokusnya sama pujian orang. Tidak bisa mengerjakan apa-apa. Kalau dia punya anak gak akan keurus itu anak, hakul yakin. Paling jadi dagangan juga anak ya. Biasa meluk, dipotret supaya kelihatan penyayang. Begitulah, ngantar anak dipotret, dadah kemana-mana. Maaf ya, ngantar anak dulu supaya dianggap ayah penyayang. Begitulah semuanya didagangkan. Boro-boro mikirin anak sehat, gizi anak, cara berpikir anak, nilai. Enggak. Dagangin anak aja supaya kelihatan sebagai orang tua yang berhasil. Nanti giliran anak pinter, ranking 1, nebeng lagi. Bagaimana cara mendidik anak? Memang yang paling penting adalah kita menjiwai di dalam mengajari mereka. Kata anak, tenaun ya teh. Kapan ngajarin saya? Oh iya, dagang Pak.
Apalagi pas dapat piala, anaknya langsung ikut megang pialanya. Kata anak itu naon? Ngajarin enggak, nungguin belajar enggak. Acting yang ada. Acting benar-benar. Dan orang acting tidak pernah nyaman dengan dirinya. Ini bahaya lainnya. Sehingga karena dia tidak pernah nyaman, kan dia butuh pengakuan terus. Dan capek. Tahu kan? Semakin kita memerlukan pengakuan orang, itu semakin tidak tenang hidup kita. Semakin ingin dihargai, semakin ingin dipuji, ingin dihormati, tidak pernah tenang. Kalau kita tidak nyaman dengan diri kita, itu orang-orang sekitar kita tidak akan ada yang nyaman dekat dengan kita. Karena semuanya nggak nyaman. Senyumnya juga senyum nggak nyaman. Celetak-celetuk yang bikin nggak nyaman. Apa aja yang dilakukannya nggak bagus. Karena nggak pernah fokus kepada pekerjaannya. Fokusnya adalah kepada penilaian orang. Takut kelihatan jelek, takut kelihatan nggak bagus. Jadi ngomong juga dikemas. Oh iya ya, maaf. Oh iya, Masya Allah. Capek itu. Dikemas supaya kelihatan lembut, soleh, soleha, penyayang. Acting saja. Bayangkan bagaimana hidup acting sehari-hari, ya. Capek tidak, Pak? Capek, Pak? Capek hadirin. Capek hadirin. Capek karena bukan diri kita yang sesungguhnya. Ya, saudara saja ingin kelihatan pinter padahal enggak, capek. Ingin kelihatan jangkung padahal pendek, capek hadirin. Jinjit seharian tuh. Ingin kelihatan langsing padahal gendut, berarti tahan napas, capek itu hadirin. Bisa kekurangan oksigen. Shh. Yang enak hidup itu just the way you are. Saudara, sekali-kalinya saya bahasa Inggris teh. Atulah, jangan diributkan. Apa artinya? Dilarang merokok ada. Nah, jadi orang yang suka dipuji orang tuh akan acting. Dan dia tidak pernah bisa fokus mengerjakan apapun. Kalau dia jadi seorang suami yang suka dipuji orang, yakin dia nggak bisa ngurus keluarganya, nggak bisa. Paling dagang aja dipotret ya, sebagai suami baik, pegang istri, aslinya nggak keurus keluarganya. Karena dia memang nggak pernah mikirkan bagaimana menjadi kepala keluarga yang benar, bagaimana memimpin keluarga di jalan. Nggak kepikir sama sekali. Kepikirnya adalah dipuji sebagai bapak teladan, suami yang baik, yaitu nggak pernah ngurus keluarga dengan benar, nggak bisa hadirin. Karena dia nggak pernah belajar buat ngurus keluarga, tapi dia berpikir bagaimana dianggap bapak baik, bapak hebat, bapak teladan, suami idaman. Acting saja. Giliran seorang istri yang senang dipuji, sama itu mah nggak akan bisa masak. Sekali masak juga nggak jelas rasanya. Sekalinya masak, selfie, ya ini masak. Dimakan mah enggak oleh suaminya, tapi keburu masuk ke Instagram. Nggak ingin disebut ibu pemasak. Apapun nanti pengen dipuji, nggak keurus itu anak, nggak keurus Pak. Kecuali sekedar untuk diperlihatkan ke orang sebagai ibu yang baik. Nggak ngerti pertumbuhan anak, kesehatan anak, bagaimana mental anak, nggak ngerti, nggak punya waktu untuk belajar bagaimana ngurus anak dengan benar, nggak akan. Seorang ibu yang senang dipuji banyak orang, nggak akan bisa ngurus tuh anak-anaknya, enggak. Kalaupun anaknya berhasil, boleh jadi diurus gurunya, diurus pembantunya. Beneran hadirin. Bahayanya orang yang senang dipuji, tidak ada sakinah di keluarganya. Nggak ada, acting saja. Orang
melihatnya sakinah, aslinya sih enggak. Mana mungkin sakinah? Tuhannya juga bukan Allah, Tuhannya adalah ujian makhluk. Nauzubillah. Masih kuat mendengarkannya? Ini baru saya yang tidak kuat, Pak. Kalau orang sudah senang dipuji, apalagi efeknya dangkal, Pak. Cara berpikirnya cetek, dangkal, tidak akan mature. Tidak akan mature, apa? Matang, dewasa, bijak. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Tua sih tua, tapi dangkal cara berpikirnya. Mungkin dia lebih rendah daripada anaknya. Kenapa? Dangkal saja, karena dia tidak bisa menggali hatinya, karena pikirannya cuma bikin topeng supaya pengen dipuji orang. Jadi tipis pikirannya tuh. Gimana dia dipuji, gimana dia dihargai, bagaimana dia dikagumi. Itu aja sehari-hari kerjaannya tuh. Nggak punya pekerjaan yang lain selain mikir bagaimana. Jadi nggak ngerti bagaimana ngebersihin hati, bagaimana peka, bagaimana, nggak akan ngerti apa-apa. Percayalah, Pak. Orang yang pengen dipuji, ini saya pernah ada seorang suami yang curhat. Istrinya tuh artis, Pak. Nggak bisa apa-apa, Pak. Selain teriak-teriak aja nyanyi di kamar. Suaminya pilot. Sampai ke rumah harus ngeberesin sendiri tempat tidur. Istrinya nggak ngerti ngeberes. Toiletnya berantakan, nggak ngerti apapun. Ya bisanya dandan, pakai lipstik yang keren, keluar. Dah hobinya keluar. Oh iya, orang yang senang dipuji nggak betah di rumah. Saya lupa menyampaikannya. Habis di rumah nggak ada yang muji. Dia nggak betah, Pak, pengen keluar terus. Nggak ada itu pengen itikaf di masjid. Nggak betah, Pak. Siapa yang muji? Apalagi di rumah ada anak-anaknya yang tahu modal. Kan nggak muji itu anak. Makin nggak betah ketemu anak. Dia harus cari yang lain yang tidak tahu siapa dirinya supaya muji. Kebayang tidak nih, Pak? Seperti apa seorang istri yang kayak gini? Seperti apa suami yang pengen dipuji? Nggak ada ngurus keluarga. Di rumah juga basa-basi aja, udah itu keluar lagi. Kenapa? Dia tidak nyaman di rumah, Pak. Pembantu nggak muji, nggak tahu modal si ibu kayak gini, mandi jarang, dan taunya dandan, nyuruh ini nyuruh itu, keluar. Pokoknya orang yang menuhankan pujian nggak ada cerita betah di rumah. Keluar saja, dia akan cari komunitas orang yang bekal memuji dia. Nah, Pak, kalau orang bebal, ya, tahu bebal? Bebal itu bukan keras kepala. Jadi nggak ada kepekaan. Kayak pokoknya bebal lah, ya. Dia nggak bisa tuh ngeraba perasaan orang, nggak ngerti, Pak. Dia tidak akan bisa melakukan hal-hal yang kecil berkualitas tuh, tidak bisa. Tidak ngerti dia, ya. Karena nggak pernah mau pakai hati. Jadi kalau sedekah juga nggak kepikiran sedekah tuh. Buat nolong orang nggak, kecuali buat dipotret, buat acting keluar tuh sedekahnya. Tapi dalam kesendirian dia berbuat baik, nolong orang. Misalkan ada bayi tapi nggak ada yang lihat, males, Pak. Ngurus bayi tuh kalau nggak ada orang tuh males. Kecuali datang tamu, teng ting ting teng. Apa aja nanti pasti dikait-kaitkan. Maaf ya, saya barusan senang lagi ngasuh anak dan cucu. Gitu, padahal nggak ada yang nanya sama sekali. Tapi dia momentum itu harus. Nanti kalau sedang apa, Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, ini barusan saya sedang dengan cucu, ini lucu-lucu. Selalu ingin kelihatan, oh ini nenek yang bijak, oh nenek yang mengurus. Lagi apa? Ini saya barusan sedang membantu tetangga, gitu ada aja. Padahal nggak bantu-bantu amat, ya. Semuanya dijadikan, ditempelin.
nggak ada kaitan dengan obrolan juga nanti akan ditempel-tempelkan di bawah sadarnya tuh Pak. Di bawah sadarnya apapun obrolan selalu ditempelkan. Oh saya seorang yang baik, oh saya seorang penolong, oh saya seorang yang bijak, oh saya akrab dengan anak, oh saya adalah orang yang merawat dengan baik. Itu dalam tulisan tuh kan keluar Pak. Di SMS, di BBM, di WA tuh. Padahal nggak ada yang nanya, tapi disebutin karena saking inginnya dipuji orang. Jadi ngobrol tuh dangkal sekali. Jelas hadirin? Mau punya istri yang kayak gitu? Aduh capek atuh. Bapak kenapa ketawanya? Enggak nyaman, enggak nyaman. Belum lagi dengkinya. Nah, pasti pendengki. Setiap ada kompetitor itu akan menjadi pesaing pujiannya ke dia pecah. Nggak mau, harus dia yang paling dipuji. Makanya nggak pernah rela ada kompetitor dalam bentuk apapun yang bisa memecah konsentrasi pujian kepada dia. Waduh, ini bahasanya agak ilmiah. Kan orang yang senang dipuji pengen fokus ke dia pujiannya, sehingga semua aktivitasnya akan berbuah pujian. Nah sekarang muncul siapapun di pesantren ada yang menonjol, nggak mau nanti pecah pujiannya sama dia ya, kepaksa disikut ya, atau pura-pura baik sama alhamdulillah ya, saya terima dia di pesantren ini, dagangan biasa supaya kelihatan legowo, pura-pura hatinya enggak terima. Capek sekali hidupnya tuh, capek. Dengki ke setiap orang yang berpotensi. Kalau dia mubalik, ketemu dengan mubalik lain, nyol di sini. Enggak mau ada mubalik lain di sini, harus dia saja sendiri, tunggal. Pokoknya harus dia yang paling bersinar. Padahal kan untung makin banyak mubaligoh di sini, ya kan? Kita bisa ngajarin ini, datang ustadz yang lain ngajarin itu, kan makin lengkap. Tapi bagi orang yang senang dipuji, nggak mau ada bulan yang lain. Kalaupun ada diterima, alhamdulillah hadirin sekalian, kita akan dengar penceramah dari Ustadz Fulan yang mempesona ceramahnya, yang begitu menggetarkan jiwa. Nggak pakai hati tuh. Dia ngomong gitu untuk menunjukkan dirinya rendah hati. Acting lagi. Ini kebaca hadirin buat orang yang ngerti ilmu hati. Kita kedatangan ustazah yang sangat kita nanti-nantikan, hatinya nggak menantikan, hatinya mah sebel malah. Tapi kan lumayan buat dagangan ya, supaya dia kelihatan solehah, tawadu. Amit-amit hadirin, capek hidup kayak gitu tuh. Semuanya didagangin, sakit, musibah, dagang aja terus Pak. Nggak ada Allah di hatinya, yang ada adalah pujian orang, penilaian orang. Nah jatuhnya jadi sombong, merendahkan orang, suka sekali menjatuhkan orang lain, tapi menjatuhkannya halus dengan teknik-teknik yang membuat orang simpati ke dirinya, sehingga lawannya dihantam, memanfaatkan jamaah untuk menghajar kompetitor dengan cara dia acting supaya orang simpati ke dia. Kan kalau teraniaya tuh membuat orang simpati, benar? Salah satu teknik membuat orang simpati adalah acting teraniaya. Nanti bakal ngebela, akan benci kepada yang dianggap menyakitinya. Itu teknik pendengki untuk menghantam kompetitor. Zolim luar biasa. Kalau enggak tobat mah kelihatannya mah itu mah sudah dekat dengan su'ul khotimah ya. Karena mikir buruk, ngomong buruk, hati buruk, prasangka buruk, kelakuan buruk, buruk. Su'ul khotimah kalau enggak tobat. Karena yang untung mah yang mikir baik, ngomong baik, hati baik, kelakuan baik.
insyaallah husnul khotimah. Makanya hati-hati punya anak, muji-muji anak dari kecil. Ini anak memang luar biasa, puji-puji. Oh, itu udah mulai anak menikmati pujian di pangku. Aduh, ini teh cerdas, baru juga belajar ngaji sudah hafal. Gak mungkin hadirin, kecuali hafal huruf ya. Tapi dikemas supaya hafal Quran, padahal baru abatasa. Anak dibawa-bawa, diajreng-ajreng, ya, biasa dipotret, lucu, diangkat ke sana, belum lagi di kelas bintang kelas, terus diangkat-angkat. Edik tuh anak udah mulai menikmati diperlakukan spesial. Nagi itu sampai tuanya nggak benar tuh nanti jadi orang tua tuh, karena dari kecil dia sudah menikmati, dipuji, dihargai, nanti nagih terus tuh Pak. SMP, SMA, terus dia pengen barang supaya dia dipuji, dia pengen apa supaya dia spesial, dia akan gunting rambutnya dengan gunting yang disisakan di sini, dengan guntingnya supaya spesial ya. Karena dia ingin spesial terus. Itu orang tua yang mencelakakan anaknya tuh. Makanya di pesantren ini sejujurnya ya, wanti-wanti ke teman-teman di pendidikan sini, hati-hati, hati-hati. Kejuaraan-kejuaraan itu kalau enggak mengerusak. Hadirin sekalian, murid teladan yang ibadahnya tangguh, seruksak. Harusnya begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan dibacakan santri teladan versi manusia yang nggak tahu apa-apa, versi para ustadz yang sedikit sekali pengetahuannya. Kepada ada yang disebutkan ini tobat nasuha, karena saudara terpilih karena Allah menutupi aib dan dosanya. Dengan penuh keprihatinan kami bacakan santri teladan versi manusia yang tidak tahu apa-apa. Mari kita istighfar dulu semuanya. Kepada saudara fulan, saudara diuji dengan pujian dari manusia yang belum tentu terpuji dalam pandangan Allah. Diharap tampil ke depan, nunduk, tidak ada gegap gempita, kata astagfirullah. Kayaknya itu yang aman ya, benar? Ngeri itu Pak, lihat pujian-pujian ya. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih ceramah ini menjiwai sekali? Karena saya pernah memasuki dunia itu dan merasakan kehidupan hina dina, padahal di luar penuh puja-puji. Saya merasakan sengsaranya hidup seperti apa, hidup dengan bertopeng. Saya tahu bagaimana saya mengabaikan amanah mengurus anak-anak saya yang Allah titipkan. Saya tidak tahu bagaimana anak tiba-tiba menjadi besar tanpa saya sadar hari demi hari yang dijalani. Tiba-tiba orang tua saya menjadi tua, padahal begitu dekat, tapi begitu jauh. Pesantren ini nyaris tidak terurus sama sekali. Entah bagaimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekian tahun diamanahi pesantren, tidak terurus. Mudah-mudahan ada umur bisa menebus kesalahan ini. Tahun 90 sampai 2006, 16 tahun. Berapa banyak orang yang tertipu oleh acting, seakan menjadi mubalik, penceramah. Alhamdulillah, Allah mendatangkan satu babak. Allah menitipkan seorang muslimah yang membuat saya bisa menjalani hidup baru. Dihina, dicaci, dimaki, dipermalukan, dijauhi orang. Tapi lihat pesantren ini sekarang, dengan izin Allah, sesudah dicopot, saudara
Tahu berapa tahun saya harus melepaskan nikmatnya dipuji? 9 tahun masih kurang. 9 tahun untuk melepaskan nikmatnya dikagumi orang. Tidak mudah. Susah. Itu pun dengan rame-rame dihina. Di media, dicemooh. Itu bayangkan, saya tidak bisa membayangkan kalau yang menghinanya 1-2 orang, nggak akan robah saya nih syariatnya, Pak. Ini sesudah dirontokkan rame-rame, baru ini agak mendingan lah sekarang. Saya tidak bisa membayangkan orang yang dari kecil biasa dipuji, besar penuh dengan pujian, tua dipuji. Gak ada tuh yang nari kecuali 1-2 orang. Kang, sing sadar, akang teh gak cocok kelakuan dengan kenyataan. Coba kalau yang ngomong 2 orang, Pak, tapi yang muji semua, mempan gak itu yang 2? Gak, Pak. Malah dimusuhin, dianggap iri. Itulah bahayanya riya. Saya ingin cerita lebih dalam, tapi kata-kata ini nggak cukup untuk menjelaskan bahayanya luar biasa. Orang yang senang dipuji, nggak normal hidupnya, dan susah sekali tobat, susah sekali menangisi dosa, paling menangisi masalah. Dan orang yang senang dipuji, dia tidak akan bisa lihat kekurangan diri selain melihat kekurangan orang lain. Setiap orang yang komplain tentang dirinya, dialah yang iri, dialah yang zolim. Jadi nggak ada berubah. Mau setua apapun nggak bisa robah sepertinya. Nggak tahu lah. Mati mungkin hatinya. Kecuali mungkin dia punya kesadaran besar. Saya ini udah tua, hampir binasa jadi ahli neraka. Dengan riya, mana amal yang bisa saya ambil? Lalu dia benar-benar menyadari, saya tutup semua peluang saya dipuji. Ini kan yang dilakukan para ulama dulu. Ya, gak mau. Bukan memutuskan silaturahim, tapi setiap ketemu TBC kumat. Berhentilah ketemu orang yang bisa membuat kumat diri kita. Kan kalau kita lihat bagaimana riadoh para ulama melepaskan ingin dipuji orang tuh, sampai baju jadi compang-camping. Tapi kalau kita pakai baju itu ria lagi, ya, dagang lagi. Harus mulai menghindari manapun yang membuat kita dipuji, dihargai. Punya hafalan, dan tidak harus semua orang tahu hafalan kita, benar? Suaranya bagus ngaji, dan tidak wajib diperdengarkan ke setiap orang. Kalau itu bisa jadi masalah, misalkan jadi imam dan kerasa ujubnya, riaknya, jangan ngimamin. Daripada tiap Allahu Akbar, acting lagi ada. Muhasabah. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Yang lain dikabulkan tobatnya, cuma dia yang enggak. Karena dia acting. Dan ketika nggak ada yang nangis, jengkel. Bebal sekali orang-orang. Dan kalau banyak yang nangis, dihitung. Berapa yang tadi ngaku lepak kan? Berapa yang ngejerit? Dan sukses muhasabahnya menurut nafsu dia. Acting, nauzubillah. Hadirin, alhamdulillah kalau kita punya rasa takut menuhankan pujian orang. Saya bersyukur oleh Allah diberi kesempatan dicaci maki, dihina. Aduh, saya nggak bisa bayangkan.
Gimana kalau saya nggak ditolong Allah kayak dulu, hanya acting saja? Saya pasti ditanya, tanggung jawab saya kepada anak-anak, ke orang tua. Berapa juta orang yang mendengar ceramah, yang tertipu. Mungkin ceramahnya takdirnya manfaat oleh Allah untuk mereka, tapi kan Allah tahu siapa yang ceramah sesungguhnya. Saya ceritakan ini supaya apa yang buruk yang pernah dialami tidak dialami saudara-saudara. Janganlah. Hidup bukan untuk acting. Makanya Allah menciptakan kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah tuh supaya bahagia, supaya jadi orang beneran, bukan jadi munafikin. Tidak ada bahagianya dengan menuhankan pujian orang. Masya Allah, terima kasih hadirin. Saya mohon maaf kalau ceramah ini begitu pakai hati ya. Saya tidak mau anak-anak saya hidup dalam kemunafikan. Tidak akan bahagia mereka, tidak akan juga selamat, tidak akan mulia. Hanya kebersihan hatilah yang akan membuat semua bahagia. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang sudah terjadi selama ini dan memberi kesempatan untuk menebusnya. Mudah-mudahan ceramah ini juga bagian dari upaya menebus kesalahan dulu. Jangan bangga oleh popularitas, terkenal, banyaknya follower, banyaknya yang ngedownload, banyaknya yang kenal. Tidak ada apa-apanya. Nothing, tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya cuma satu, Allah menerima kita, ridho kepada kita, cukup. Terima kasih. Johannes Aan, mana? Apa kabar Johannes? Terima kasih. Mau di sana aja atau ada yang lebih nyaman? Ya. Salaman lagi. Tadi takdirnya kita ketemu. Maaf duduk di sini ya. Apa kabar Johannes? Baik. Baik. Apa yang baru pertama kali di sini? Pertama kali. Apa yang dirasakan di sini? Ya. Punten. Lebih enak aja sih dengar ceramahnya si AA. Lebih enak dengar ceramah si AA yang soalnya kayaknya tadi dari hati banget. Oh, dari hati banget ya. Tahu dari mana? Dari kata-katanya gitu. Ya benar. Hati itu hanya bisa disentuh kalau pakai hati. Benar? Mungkin kata-katanya sederhana, tidak muluk, tapi mudah-mudahan ada yang kerasa. Itulah Islam, indah ya. Tidak boleh menuhankan nafsu, menuhankan pujian orang. Yang selama ini, bangsa ini juga babak belurnya karena hedonisme seperti itu. Bukan tidak boleh punya prestasi, boleh. Punya barang bagus, boleh. Punya gelar tinggi, boleh itu, boleh. Punya topeng. Tapi kita tidak tertipu oleh topeng. Kita harus lebih bagus dari topengnya, benar? Jadi saya tidak ngajak bodoh, tidak ngajak miskin. Silakan. Mau punya sesuatu yang bagus, asal halal, tidak apa-apa. Mau kuliah terus sampai profesor, enggak ada masalah. Yang jangan tuh diperbudak, menuhankan pujian orang, sehingga ilmunya juga tidak manfaat. Masya Allah. Terus gimana nih mau masuk Islam? Apa yang memotivasi? Ada sesuatu kah dari Islam sehingga mau menjadi muslim? Pengen hidup baru, Pengen hidup baru? Maksudnya gimana? Misalkan selama ini juga dibilang saya walaupun Kristen juga jarang beribadah juga ya kan. Terus selama ini ya orang tua udah nggak ada gitu loh. Terus saya kan pengen sebentar lagi sih mau married gitu ya kan.
Terus calon saya juga kasih saran-saran, oh ya saya lihat yang terbaik aja gitu. Selama ini Ode yang ya. Ada yang menarik dari Islam selain calonnya? Enggak, maksudnya Apa? Ada informasi Islam atau apa yang dia ngajarin juga, maksudnya selama ini aku dibimbing sama dia juga walaupun pelan-pelan gitu. Iya. Jadi ya ada daya tarik sedikit gitu. Ya, jalan orang dapat hidayah macam-macam. Mungkin menikah, mungkin sakit, mungkin ada kejadian apa, tapi pasti dari Allah. Cuma kalau sudah syahadat, tetap Islam itu tidak akan ternikmati kecuali memahami. Apa sih bedanya Islam dengan agama lain? Yang paling membedakan yang utama itu Tuhannya. Dalam Islam itu Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Bukan satu manusia. Kalau satu manusia setengah tambah setengah satu. 3 dibagi 3 1. 2 dikurang 1 1. Tapi Allahu ahad. Allah itu tunggal. Nah yang lain-lain pasti tidak sesempurna Islam dalam menuhankan Tuhannya. Ada yang menyerupai ini, menyerupai itu. Dalam Islam tidak bisa. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai apapun dan tidak diserupai apapun. Allah tuh. Setiap ada yang menyerupai pasti bukan Tuhan. Ya, bukan Allah. Begitulah, jadi kita senang punya Tuhan semesta alam yang benar-benar dahsyat. Sepanjang menyerupai dan pasti ada titik lemahnya. Jadi saya tuh bersyukur sekali jadi orang Islam karena mengenal Allah yang maha sempurna. Nanti harus banyak belajar. Dan makin dipraktekkan makin nikmat. Tenang sekali hati apapun yang terjadi. Karena kalau benar itu pasti tenang hati kita. Baik, silakan ikuti syahadat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh, suami yang soleh, ayah yang soleh, anak yang soleh. Jadikan menjadi hamba yang merasakan indahnya Islam, ya Allah, maslahatnya umat. Ya Allah, istiqomahkan dalam Islam sampai husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Alhamdulillah. Baik Johannes, selamat ya, kita bersaudara. Mudah-mudahan bisa mengarungi hidup ini dengan penuh keindahan, kemuliaan, keberkahan. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan. Kita punya sedikit waktu. Ada sahabat saya, Mas Jim, would you like to say something? Ini kembaran AA. How are you, Mr. Jim? Baik, terima kasih. Jim, saya bahasa Inggris, Jim bahasa Indonesia. Jim ini sahabat saya. Tahun berapa Jim dulu? Jim, atau mungkin berdiri sedikit Jim, supaya teman-teman mengenal. Beliau seorang profesor dari universitas apa, Jim? Emory Universitas. Emory di nggak apa-apa. Lebih tinggi dari AA. Nggak apa-apa. Atau di mana aja yang enak? Gimana? Bapak yang maju dikit Pak. Karena kasihan Jimnya Pak. Nggak apa-apa Pak. Jim nih, aduh, nih tahu aduh. Jim, kayak punten ya Jim ya.
Jadi Jim dulu tahun berapa di sini teh? Pesantren? Nyampe tahun 2005 sampai 2007 A. 2005 2007. Jadi Jim ditakdirkan melihat pada waktu AA Gim versi dulu ya. Betul lah. Kan Jim kenal waktu saya lagi. Waktu saya datang ke sini A, memang A sedang di puncak popularitas. Saya datang kurang lebih bulan Ramadan tahun 2005. Tiap hari atau kebanyakan hari kalau di televisi muncul 5 kali satu hari. Iya, seperti makan obat. Sahur ada, mau mulai puasa ada, ini tablik akbar, kultum ada sebelum buka puasa yang ngabuburit. Kemudian ya biasanya tablik akbar kalau malam ada juga. 5 kali. 5 kali dihitung oleh Jim karena beliau pengamat ya. Peneliti soalnya, maaf. Jadi Jim kenal waktu lihat pertama kali Jim itu di Masjid Atin ya. Di Masjid Atin. Ya, saya gampang membedakannya kan waktu itu malam. Kenapa ada yang bersinar gitu. Beda ada bule atuh ya. Terus Jim kesini, jadi Jim melihat ya episode waktu puncaknya popularitas duniawi itu ya. Nah, terus sampai 27 kan? Sampai waktu heboh Jim juga tahu. Waktu heboh saya masih di sini dan Abdi mungkin 8 bulan kemudian masih tetap di sini. Jadi bisa melihat, maaf Pak, bagaimana beberapa teman, bukan beberapa ya, yang menjauhi. Iya. Gak usah minta maaf Jim, itu fakta ya. Dan itu bisa melihat sebelumnya sebenarnya maaf bisa lihat begitu kecapean AA waktu itu. Tapi juga kurang enak kalau saya katakan karena baru kenal dan sebagai peneliti meninjau saja. Dan ini antropolog jadi sangat meneliti perilaku ya. Banyak observasi dan partisipasi alhamdulillah dengan sahabat keluarga besar Darut Tauhid waktu itu, tapi khususnya AA Gim. Dan ia memang bisa menyaksikan, karena sudah ditakdirkan itunya menyaksikan begitu populer AA dan apa ya yang bahaya popularitas seperti AA ceramahkan tadi. Lalu Jim juga melihat waktu heboh ya, waktu AA Gim nikah lagi ya. Saya masih ingat, mungkin belum diceritakan langsung dengan AA ini, cerita ini boleh? Apa? Ini saya kurang fokus barusan Jim. Pertama kali saya dengar kabarnya mau memperpanjang izin penelitiannya di kantor gubernur, kalau nggak salah kantor gubernur DKI waktu itu, karena sebagian di Jakarta perlu izin Jakarta dengan Bandung. Itu saya masuk kantor. Dulu AA Gim berikan sebuah surat kepada saya untuk mempermudah semua urusan di kantor pemerintah. Itu memang mudah sekali. Teman-teman saya peneliti lain dipersulit terus. Kalau saya masuk kantor beres 10 menit udah beres karena surat waktu surat dari langsung dari AA Gim. Pas itu saya masuk kantor. Nah, kantor ini sebelumnya yang ibu-ibu yang bantuin saya, mereka senang ngobrol dengerin cerita AA Gim. Saya juga disuruh angkat lagu Jagalah Hati. Nah, pas AA Gim nikah lagi si ibu gimana? Jadi dipersulit. Saya masuk, ibu-ibu itu, wah ini ada AA Gim ini gimana? Itu wajahnya biasanya senang kalau saya masuk, tapi kali ini agak kurang senang. Mereka langsung dengan surat kabar itu begini di atas meja. Ini benar apa tidak? Aduh, mohon maaf Bu, saya belum tahu sebenarnya. Saya mungkin sebaiknya tayabun dulu, dicek dulu daripada saya ini mengatakan sesuatu yang kurang benar. Nah setelah itu, setelah AA dan teman-teman di sini, memang ada episode yang buat saya sendiri nggak bisa bayangkan, begitu beratnya. Sampai tadi sudah ingat kembali semua itu. Begitu berat sampai yang RI 1 sampai teman-teman lain yang begitu menjauhi. Dan saya karena kesempatan melihat AA dan menyaksikan AA waktu di puncak popularitas itu, saya sendiri bukan yang populer merasa bangga dan merasa bahwa
saya spesial mendampingi AA Game. Dan saya juga ingat tadi, bukan ingat saja, 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 bukan